Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali bersama Kakak Feby. Kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Untuk itu, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat penuh keberkatan. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang adik-adik masih dalam keadaan posisi berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Halo Hello Ola Ola. Kita sudah bergerak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kakak mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Kita persiapkan Alkitab kita untuk pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, biarlah firman yang akan kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah kami masing-masing, jauhkanlah kami dari gangguan-gangguan lain yang akan mengganggu proses ibadah kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kak Feby akan membaca firman Tuhan. Adik-adik memperhatikan Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Kita mulai. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Padokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan menyaksikan video mengenai hari Pentakosta. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh
Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Halo adik-adik, ya kembali lagi sama Kak Ivan ya. Ini sama Kak Ivan nih. Tadi sudah Kak Feby sudah memulai ibadah lewat nyanyian, pujian. Kita sudah bergerak ya. Sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat ya, biar apapun adik-adik di rumah, walaupun adik tidak beribadah, tapi tetap semangat ya. Oke, adik-adik, minggu ini kita akan membahas suatu firman Tuhan, dan Kakak Ivan akan coba untuk menafsirkan, atau bukan sih menafsirkan, atau menerangkan sedikit tentang firman Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah melihat video film ya, film tentang bagaimana Roh Kudus itu turun kepada murid-murid Tuhan Yesus ya, di suatu tempat atau di suatu rumah. Di situ Roh Kudus mengurapi mereka dengan sangat-sangat kuasa banget, dan mereka tidak rasa lagi ketakutan bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan dari kehidupan para muridnya ya. Nah, di sini kita belajar dengan kakak mengambil 3 hal pelajaran tentang firman Tuhan lewat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini kita belajar, yang pertama kita belajar tentang janji. Nah, ini janji ya. Janji. Nah, dalam bahasa Indonesia tuh janji adalah ucapan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, artinya janji itu harus ditepati ya. Jangan tidak ditepati ya, harus ditepati, bahwa karena janji itu adalah utang ya. Jadi adik-adik pernah tidak berjanji sesuatu hal kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman, atau kepada siapapun ya. Dan apakah adik-adik pernah menepati janji itu? Nah, kakak yakin kok anak-anak sekolah minggu pakai baju itu selalu menepati kok setiap perkataannya, selalu menepati apa yang dia janjikan ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya kepada kita, apalagi kepada anak-anaknya, baik itu adik-adik, baik itu kakak, baik itu siapapun. Tuhan selalu menepati janjinya, baik itu dia kalau Tuhan Yesus berkata, engkau akan sembuh, nah, Tuhan Yesus akan sembuhkan. Dan Tuhan juga akan mencurahkan Roh Kudusnya. Tuhan telah berjanji. Nah, Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti Tuhan Yesus, tetap menepati janji ya. Setiap perkataan kita, setiap apa yang kita ucapkan, kita harus menepatinya. Nah, karena lewat perkataan ini, karena perkataan itu punya kuasa. Setiap apa yang kita katakan itu adalah punya kuasa ya. Jadi adik-adik, pertama kita belajar tentang janji ya. Jadi kita harus menepati janji ya. Yang kedua, kita belajar tentang apa arti itu Pentakosta. Nah, pasti adik-adik bertanya kepada kakak, Kak, apa itu Pentakosta? Nah, Pentakosta atau disebut juga Minggu Putih ya. Artinya hari raya kekristenan yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini Pentakosta ini di saat Tuhan Yesus sudah naik ke sorga ya. Nah, pada 50 harinya Tuhan Yesus mencurahkannya, karena Tuhan Yesus telah berjanji di saat Tuhan Yesus masih bersama dengan 12 muridnya itu. Tuhan Yesus berkata kepada 12 muridnya, jangan takut, bahwa sebelum Yesus disalib atau dia disalib, dia memberitahu para muridnya bahwa Roh Kudus itu akan datang setelah dia bangkit, setelah dia naik ke sorga. Nah, pada saat 10 harinya Tuhan Yesus menepati janjinya. Dia mencurahkan Roh Kudusnya
kepada 12 muridnya itu di suatu tempat atau di suatu ruangan atau rumah, dibilang kalau misalnya di rumah, di situ Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus yang sangat-sangat luar biasa. Dan di situ 12 muridnya diurapi dengan sangat luar biasa. Mereka tidak rasa takut lagi. Dia bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara Roh Kudus yang Tuhan berikan. Karena Roh Kudus itu memimpin mereka. Apa yang dia katakan, bukan dia yang dikatakan, tapi Roh Kudus yang berkata-kata lewat apa yang dia terangkan atau memberitakan firman-Nya. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus itu kepada 12 muridnya. Dan juga mereka juga bisa berbicara bahasa roh. Pasti bertanya, Kak, apa tuh bahasa roh? Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti, ya, bahasa roh. Ada juga dibilang bahasa roh itu adalah nafas kita. Kadang sampai itu sama saja, itu dibilang bahasa roh. Dan juga bahasa roh itu sama juga dengan bahasa daerah kalian masing-masing. Bahasa ada yang bahasa Jawa, bahasa Medan, bahasa Toraja, bahasa sebagai bahasa daerah itu sama juga dengan bahasa roh, karena orang tidak mengerti dengan bahasa. Kalau seandainya kakak bahasa Palembang, kalian juga tidak mengerti, kakak saja yang mengerti dan Tuhan mengerti. Itu sama saja, itu artinya bahasa roh. Tapi kalau bahasa roh yang seluas itu orang tidak mengerti. Sama saja kita berkata-kata itu seperti orang gila. Ada sampai-sampai di suatu saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, orang-orang di sana mengatakan, kenapa itu orang di dalam itu berkata-kata yang kita tidak mengerti, kayak orang gila saja. Itu makanya bahasa roh itu dibilang tidak bisa dimengerti, ya. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hati adik-adik semua. Jadi adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam adik-adik, ya. Oke, adik-adik yang Tuhan, yang terakhir kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Tadi kita sudah belajar Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus yaitu pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, ya kan? Pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikan di surga. Artinya Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, ya. Roh Kudus itu selalu mengingati kita di saat kita gelisah atau di saat kita melakukan sesuatu atau kesalahan, itu pasti diingatkan oleh Roh Kudus. Kakak yakin kok kalau seandainya adik-adik itu punya Roh Kudus yang sangat luar biasa, ya. Jadi adik-adik itu jangan takut, ya, jangan takut, jangan gelisah atau apapun, tetap yakin bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita dan menuntun kita di dalam segala hal, ya. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak simpulkan dengan 3 hal tadi. Tentang pertama, janji. Yang kedua, apa arti Pentakosta. Yang ketiga, apa arti itu Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Jadi minggu ini kakak mengambil 3 hal ini dalam bentuk konsep pribadi kita. Ada 3 hal yang kita harus pelajari dalam hidup kita lewat materi atau pelajaran Roh Kudus ini. Yang pertama yaitu kita tidak boleh takut, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tidak boleh takut, ya. Kita tidak boleh takut, tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menolong adik-adik semua, ya. Yang kedua, kita belajar harus berhati-hati berkata-kata, atau lewat bibir kita, mulut kita, ya. Kita harus berhati-hati berkata-kata, karena setiap kita menuturkan suatu kata itu bisa menjadi berkat, juga bisa menjadi batu sandungan bagi semua orang, ya. Jadi adik-adik
jangan mengeluarkan perkataan itu dengan sembarangan, baik itu dengan perkataan kotor, dengan perkataan kasar ataupun, tapi biarlah apa yang kita keluarkan itu, perkataan itu bisa menjadi berkat bagi semua orang ya. Jadi karena Roh Kudus ini ada dalam hati adik-adik, karena apa yang kita katakan itu bisa terjadi ya. Tapi yang kedua, kita belajar hati-hati untuk mengeluarkan perkataan dalam bibir kita. Yang terakhir, kita belajar tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi adik-adik di dalam segala hal, dalam apapun yang adik-adik lakukan, baik sekolah, baik itu di rumah atau apapun yang adik-adik lakukan, tetap andalkan Tuhan dalam pribadi adik-adik ya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ciptaannya, jadi kita tetap andalkan Tuhan ya, karena Tuhan adalah empunya dalam kerajaan surga dan dalam hidup kita ya. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup hari ini. Jadi intinya kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakin kepada Tuhan di dalam kehidupannya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke, sebelum kita berdoa dan kita akan memberikan persembahan, kita angkat sebuah lagu ya. Baik adik-adik, sebelum kita akan berdoa, kakak akan memberikan tugas ya. Tugas minggu ini yaitu untuk anak kecil menggambar sebuah api ya. Api, nah habis itu adik-adik diwarnai ya, habis menggambar itu diwarnai, habis itu yang akan difoto dan dikirim di grup. Nah kalau anak yang remaja, tugasnya yaitu menuliskan apa arti Roh Kudus dalam pribadi kalian. Kalian akan menulis di suatu kertas, menuliskan apa arti Roh Kudus dalam pribadi kalian ya. Nanti kalian foto, kirim di grup remaja, itu grup di tempatnya Kak Agnes ya.
Itu kalian akan menulis. Terus ayat hafalannya untuk anak kecil terambil dari Lukas 12 ayat 12 ya. Untuk anak kecil untuk ayat hafalannya yaitu Lukas 12 ayat 12. Terus yang kedua untuk anak remaja ayat hafalannya yaitu dari Mazmur 118 ayat 17 ya. Untuk anak besar ayat hafalannya Mazmur 118 ayat 17. Nanti kalian membuat video hafal itu dan akan dikirim di grup masing-masing, baik itu grup sekolah minggu, baik itu grup ya remaja. Oke. Baik adik-adik, kita akan berdoa, siapkan hati kita, biarlah Roh Kudus akan mengurapi kita lewat doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta kerajaan sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu. Dan Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih semua ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih juga ya Tuhan, pada minggu ini kami telah belajar lagi firman-Mu yang bagaimana Engkau mengartikan itu lewat Roh Kudus ya Bapa, lewat Pentakosta ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menepati janji-Mu untuk memberikan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus ini dapat menuntun kami ya Tuhan, di dalam keseharian kami, di dalam kegiatan kami atau yang kami lakukan ya Tuhan. Terus ya Tuhan, urapi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang penuh sukacita, pribadi yang penuh berkat pada diri-Mu ya Bapa. Berkati mereka dalam kegiatan belajar mereka, biarpun mereka belajar juga lewat HP ya Tuhan di rumah, tetapi mereka berikan dia semangat untuk belajar ya Bapa. Urapi mereka, berikan dia kepintaran, kecerdasan, dan kesehatan bagi mereka masing-masing ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu terus ya Bapa, anak sekolah minggu, Makio Baji ya Bapa. Tapi terus ya Tuhan, berikan dia hikmat, berikan dia anugerah daripada diri-Mu. Tuhan, juga kami mendoakan bagi orang tua kami masing-masing ya Bapa, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati, berilah orang tua anak-anak sekolah minggu mempunyai hikmat, kesehatan, berkat-berkat mengalir dalam hidup kedua orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesehatan dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, kami juga mendoakan alam kami, bangsa kami yang ada di Indonesia ini ya Bapa, yang ada di Makassar juga. Tuhan urapi ya Bapa, biarlah wabah penyakit virus ini akan berlalu dari diri kami dan kami bisa beraktivitas kembali ya Bapa. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk merasakan lagi udara yang segar dan bisa kami beraktivitas seperti semula ya Bapa. Dan itu kami serahkan semuanya itu ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga mendoakan bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan, kiranya Kau memberkati juga ya Bapa setiap ibadah-ibadah mereka. Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan terima persembahan kami ini, biarlah persembahan ini dapat berharum di hadirat-Mu, dan biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk kerajaan, baik itu di sekolah minggu ya Bapa, serta memberitakan firman lewat persembahan ini. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sambut doa syukur kami dan permohonan kami ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, hari Minggu ini akan berakhir ibadah kita, ya Kak Pepi? Ya, sebelum berakhir, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri.
kita angkat satu pujian lagi, yaitu doa Yabes. Ayo berdiri semuanya. Ya, kita tetap semangat ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lewat lagu ini, ibadah kita telah berakhir. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini. Terima kasih juga Engkau telah memberkati ibadah kami, ibadah sekolah minggu, biarpun lewat online ya Tuhan, HP. Ya Tuhan selalu memberkati kami ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sambut doa syukur kami dan permohonan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan Engkau telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.